Halo bisa berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya All Day Content Quest. YouTube channel ini didedikasikan untuk menjelaskan, mendemonstrasikan, serta mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Nah, seperti biasa, saya Deku akan setia untuk mengupas secara tuntas berbagai aplikasi-aplikasi dalam tajuk Web 2.0 Series. Pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang penggunaan Kahoot dan Socrative. Sekarang saya ingin beralih ke aplikasi yang lain yang bernama Padlet ya, dan saya beri tajuk Digital Bulletin Board. Apa itu Padlet? Mari kita langsung saja saksikan tutorial berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, ini adalah tampilan awal dari website Padlet ya, yang dapat diakses pada alamat berikut www.padlet.com ya. Nah, kalau kita lihat dari tampilan dasarnya ya, dan kemudian ada tagline di situ, make beautiful boards to collect, organize, and present anything. Jadi memang secara mendasar Padlet ini adalah sebuah board ya, atau mungkin lebih tepatnya disebut sebagai digital bulletin board. Di dalam tradisi pendidikan Indonesia, biasanya di sekolah-sekolah kita punya yang dulu namanya mading ya, majalah dinding, di mana siswa dapat secara kreatif memposkan hasil-hasil pekerjaannya ya, puisi, gambar ya, dan berbagai karya lainnya. Nah, kita bisa mendigitalisasi mading ini ya dengan menggunakan Padlet, di mana kita dapat meminta anak secara kolaboratif untuk memposkan sesuatu ke dalam digital board yang akan kita siapkan menggunakan Padlet. Jadi secara konsep dasarnya demikian ya. Jadi kita menyediakan satu ruang atau satu space ya, digital board. Kemudian siswa akan berkolaborasi untuk memposkan sesuatu yang kita tugaskan. Nah, umumnya memang ini adalah seperti bulletin board, ya, artinya menampilkan berbagai bentuk karya, tapi sebenarnya kita bisa mengubah bentuknya menjadi hal-hal yang lain sehingga nanti memperkaya penggunaannya. Nah, dalam video pertama ini saya akan mencoba untuk menunjukkan terlebih dahulu dasar-dasarnya, bagaimana cara kita menyiapkan digital board untuk pertama kali. Ya. Nah, seperti biasa tentu saja untuk dapat menggunakan sebuah aplikasi Web 2.0 kita perlu register dulu atau disebut sign up ya. Saya tunjukkan sedikit sekilas. Oke, nah di sini kita bisa menggunakan sign up menggunakan Google Authentication atau Microsoft atau Apple ya, yang mana yang kita punya ya, atau mungkin secara manual. Nah, saya menyarankan memang sign up-nya dengan Google ya. Nah, rasanya dalam video-video sebelumnya sudah pernah menjelaskan langkah sederhana menggunakan Google Authentication untuk mendaftar sebuah aplikasi ya. Sehingga saya tidak lakukan lagi di sini karena saya sudah punya akun sebelumnya. Nah, kalau sudah siap dengan registrasi, kita tinggal login. Loginnya pun sama, bisa menggunakan Google Authentication. Saya akan login dengan salah satu akun saya ya. Oke, mungkin perlu sedikit langkah, step, klik-klik saja. Nah, kita sudah berada di dalam dashboard kita ya. Di dalam dashboard inilah nanti kita akan menyiapkan berbagai bentuk Padlet ya, berbagai bentuk board, digital board. Nah, ada banyak cara sebenarnya, dan satu tren yang menarik selama beberapa tahun belakang ini dengan berkembangnya generative AI adalah bahwa hampir semua aplikasi sekarang menawarkan alternatif membuat segala sesuatunya menggunakan AI ya. Tapi kita tidak akan lakukan itu, kita akan mencoba yang dasarnya saja, yaitu kita akan membuat Padlet secara manual. Nah, caranya gampang sekali ya. Nah, di sini juga sebenarnya banyak template ya menggunakan AI. Kita akan buat blank board dulu. Oke. Nah, ini adalah satu board ya yang nanti akan dihiasi dengan post atau karya siswa. Nah, kalau diperhatikan di sini ada beberapa hal dasar yang harus dilakukan. Pertama, kita mungkin akan memberikan title ya, judul. Mungkin saya beri saja dulu my first Padlet ya. Nah, kemudian di sini di bawahnya ada beberapa pilihan format ya. Ada format wall, stream, timeline, grid, canvas, dan map. Nah, kita tidak pusingkan dulu format-format yang lain, kita akan gunakan format paling dasar yang namanya wall, ya, di mana
sebenarnya dia bentuk paling umum, di mana wall ini nanti menyediakan space untuk siswa memposkan sesuatu di tempat yang tersedia ya, yang kosong. Jadi sifatnya terbuka saja gitu. Nah, yang lain nanti akan menggunakan model pengaturan flow yang berbeda, tapi sebenarnya tidak terlalu drastis sih bedanya. Kemudian yang kedua, ini ada sections ya. Kita bisa mengatur apakah sectionnya itu off. Kalau off berarti anak bisa memposkan di mana saja tempat yang kosong ya. Tetapi kalau yang menggunakan on atau shelf ini dia memang sudah ada kotak-kotaknya, ada garis-garisnya, jadi mereka harus memposkan di garis yang tersedia ya. Jadi ada flow-nya. Sebenarnya tidak ada terlalu pengaruh. Nanti kita akan coba variasikan beberapa tampilan ini. Oke, selesai kita klik done. Nah, pada dasarnya kita sudah menyiapkan Padlet kita ya. Nah, langkah berikutnya biasanya yang kita lakukan nanti adalah melakukan share ya. Men-share Padlet ini sehingga dia bisa digunakan oleh student kita. Nah, caranya cukup sederhana, kita tinggal klik Open Share Panel di sini yang paling atas kanan ya, ada satu menu dengan panah curvy ya, yang berbentuk curve seperti itu, yang tulisannya Open Share Panel. Kalau kita klik ya, nanti akan ada beberapa pengaturan. Saya cepat saja di sini ya. Pertama, pengaturannya mengatur apa peran kolaborator. Jadi misalnya umumnya tentu kita izinkan mereka untuk menuliskan sesuatu yang mempost sesuatu, jadi kita beri izin sebagai writer, atau di sini ada reader, commenter, dan lain-lain, dan moderator ya. Nah, ini tergantung pengaturan yang kita inginkan. Umumnya kita menggunakan permission writer ya, sebagai writer. Kemudian link privacy-nya ini ada secret dengan password, ada secret dengan login, dan public. Nah, kalau kita buat public, ini berarti siapapun yang punya link ini dia bisa langsung login ya, bahkan sebenarnya mencari judul saja mungkin bisa gitu. Ya, kalau judulnya cukup khusus ya bisa dicari secara publik. Nah, biasanya kita menggunakan salah satu dari tiga yang lain, yaitu secret with password, kemudian secret login. Secret itu artinya kita harus memberikan link kepada student kita ya, jadi linknya kita berikan, tetapi asal mereka punya linknya mereka bisa memposkan sesuatu ya. Yang lainnya secret with password, di mana kita bisa menambahkan password di situ sehingga nanti passwordnya harus diisi dulu. Jadi mereka bisa klik linknya, tapi kemudian harus ditambah dengan menambahkan password ya. Oke, mungkin saya akan pindahkan posisi saya di kiri sedikit. Oke. Nah, kemudian yang satu lagi secret with login ini sebenarnya akan lebih baik ya, karena kita lebih terproteksi lah gitu, kira-kira begitu. Nah, dengan secret login ini berarti setiap siswa itu harus mendaftarkan akunnya. Jadi buat login akun sendiri menjadi student ya, lalu kemudian ketika kita berikan link mereka bisa mengisinya dan tercatat siapa namanya. Nah, hal lain tentang secret login ini adalah sebenarnya kita juga bisa mengundang orang yang sudah punya akun ya, seperti di sini misalnya saya akan undang akun saya yang lain ya, sini ya. Nah, ini saya bisa invite sehingga dia akan menjadi kolaborator saya ya. Oke. Nah, jadi kita bisa melakukan banyak cara sebenarnya. Nah, kalau sudah selesai dengan ini, kita akan tinggal mengklik copy linknya, kemudian linknya kita klik copy link ya to clipboard, kemudian kita postkan ke satu media untuk mengirimkan pesan, misalnya WhatsApp atau apa gitu ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan QR code di sini. Saya buat sebentar ya, ini. Atau kita bisa embed di blog atau website atau yang lain-lain. Jadi sebenarnya banyak caranya ya. Nah, kalau sudah bisa terpostkan seperti ini, terkirim seperti ini, maka setiap student nanti ketika mereka mengakses linknya, mereka akan mendapatkan gambar yang seperti ini, tampilan dasar sekali. Lalu kemudian mereka bisa mengklik tombol plus di bagian kanan bawah ya, di mana mereka bisa postkan sesuatu. Misalnya di sini saya akan tunjukkan satu post ya, saya buat satu post dulu. Oke.
Ya, nah ini kalau sudah membuat post seperti ini, kita bisa lakukan beberapa hal. Misalnya pertama, kita bisa menulis subjek. Misalnya saya tulis nama saya sebagai subjek. Kemudian kita bisa meminta siswa untuk menulis sesuatu. Misalnya katakanlah beberapa kalimat untuk introduce themselves. My name is Deddy Kurniawan. My friends call me Deddy or Deku. I have been teaching English since 2003. Ya. Nah, dan seperti itu ya. Jadi kita bisa membuat uh, sebuah Padlet di mana setiap siswa kita minta untuk memposkan sesuatu. Contohnya misalnya yang saya lakukan ini adalah memposkan paragraf. Nah, selain post itu tadi, kita juga bisa apa namanya itu, mengupload file, bisa memposkan link. Misal contoh, misalnya saya ingin uh, siswa saya menonton sebuah video, saya bisa menggunakan link di sini, ya, bisa membuat foto sendiri langsung, ya, kemudian bisa menggunakan image search, ya, bisa misalnya saya akan cari satu foto ya di sini, coba dilihat ada enggak foto saya tersedia. Ya, jadi dia bisa langsung terlink dengan foto yang tersedia di www, ya, di mana saja di secara global. Oke, mungkin ini internetnya kurang bagus. Kita tunggu sebentar. Ya. Yang lainnya bisa juga kita menambahkan GIF, ya. Oke, coba kita lihat suggestion-nya muncul tidak. Bisa juga menambahkan YouTube video, ya, Spotify dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita bisa membuat bulletin board ini. Oh, ini bukan foto saya ini. Oh, ini Edi Kurniawan. Oke. Atau misalnya contoh lah, kita akan, oh ya, saya punya banyak video di sini. Saya bisa memposkan salah satu dari video saya di sini, ya, yang berasal dari YouTube. Jadi foto saya di website di apa, di dunia maya itu jarang, tapi ada video sepertinya. Oke, nah ini sudah selesai, kita tinggal klik publish, maka ini sudah muncul satu apa, post, ya, satu pad lah, kira-kira kita mungkin menggunakan istilah pad juga di sini, satu post, ya. Oke, oke. Nah, seperti ini. Jadi setiap kita melakukan apa, saya kayaknya tadi mengklik beberapa kali, ya, kita bisa mengundang siswa untuk memposkan sesuatu. Saya akan mencoba sedikit tambahan di sini. Saya akan melakukan post yang satu kali lagi, tapi dengan akun yang tadi diundang itu tadi. Sebentar, ini mungkin butuh waktu. Mungkin saya sekarang sedang login dengan HP saya. Oke. Ya, saya sedang login dengan HP saya, lalu menggunakan akun yang tadi saya undang, ya, akun satu lagi. Nah, memang mekanisme menggunakan akun yang sudah ada, sudah terdaftar itu lebih, saya pikir lebih ya, lebih aman lah gitu, dalam tanda kutip, bahwa memang apa, tidak sembarangan orang. Kadang-kadang dalam pengalaman saya memang ada juga sih anak-anak yang iseng, lalu kemudian dia mengirimkan, ya, perkataan-perkataan yang tidak terlalu pas lah, tidak etis mungkin, ya. Nah, salah satu caranya begitu, ya, sehingga kita bisa memastikan mereka tidak melakukan sesuatu yang buruk. Nah, saya akan ini sudah berhasil login, another daily. Hai, saya buat kalimat sederhana saja. Ini wonderful
saya akan postkan foto saya seperti ini. Mana ya posisinya bagus, seperti ini saja. Oke, sudah selesai saya publish. Ya, nah maka akan muncul satu lagi post dari HP saya. Jadi kita bisa meminta anak untuk membuka HP-nya, lalu kemudian ya mungkin kalau kita tadi undang dengan link, itu bisa mereka bisa bergabung dengan HP-nya masing-masing ya, memposkan suatu, nulis langsung mungkin foto sesuatu atau bikin video. Nah ini banyak sekali alternatif ya. Nanti akan kita coba kembangkan dengan contoh-contoh yang lain ya, sehingga mungkin, dan saya yakin Anda juga punya cara-cara yang lain untuk menggunakan Padlet ini ya. Jadi oleh karena itu nanti silakan di-share di komentarnya kira-kira bagaimana cara Anda selama ini menggunakan atau ingin menggunakan Padlet ya. Saya pikir sementara dari saya tutorialnya demikian dulu. Baiklah pemirsa, kita sudah menyaksikan satu video tutorial tentang penggunaan Padlet untuk membuat tersebut digital bulletin board yang dapat digunakan untuk berkolaborasi ya, sehingga antara siswa bisa memposkan karya mereka. Jadi memang sifatnya ini lebih kreatif, lebih produktif. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan tutorial lainnya di mana saya akan menunjukkan bahwa kita juga bisa mengatur sehingga Padlet ini bisa digunakan tidak hanya untuk mempublikasikan karya, tapi juga untuk saling menilai ya, dalam tanda kutip menilai, dan kemudian juga menghargai karya teman yang lain menggunakan vote atau like ya. Oleh karena itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video saya, channel saya, sehingga nanti Anda mendapatkan notifikasi setiap ada video-video terbaru. Jangan lupa bahwa Web 2.0 series akan tampil 3 kali seminggu, Senin, Rabu, dan Jumat setiap jam 10 premiere ya, di YouTube channel kesayangan Anda, Call Deco on Request. Saya pikir dari saya demikian dulu. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Saya Deddy Kurniawan. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.